Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum pasar modal. Anggota dari kelompok 5 yaitu terdiri dari yang pertama ada Ninandaru Adlintang dengan NPM 2101010046. Yang kedua ada Anggi Rahayu Setiawan dengan NPM 2101010057. Dasar hukum pasar modal. Di Indonesia, dasar hukum pasar modal berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Berikut merupakan sistematika Undang-Undang Nomor 8 1995. Bab pertama yaitu ketentuan umum. Bab yang kedua yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal. Bab yang ketiga adalah Bursa Efek, Lembaga Clearing, dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Bab yang keempat yaitu reksadana. Bab yang kelima yaitu perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan juga penasihat investasi. Bab yang keenam lembaga penunjang pasar modal. Bab yang ketujuh yaitu penyelesaian transaksi bursa dan juga penitipan kolektif. Bab yang ke-8 profesi penunjang pasar modal. Bab yang ke-9 yaitu emiten dan perusahaan publik. Bab yang ke-10 yaitu pelaporan dan keterbukaan informasi. Bab yang ke-11 yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan juga perdagangan orang dalam. Bab yang ke-12 yaitu pemeriksaan, serta bab yang terakhir yaitu penyidikan. Hukum pasar modal dan instrumennya di pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal itu? Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara investor sebagai yang kelebihan dana dengan emiten atau perusahaan publik, pihak yang kekurangan dana, dengan menggunakan perantaraan lembaga bursa efek sebagai tempat bertemunya. Istilah lain dari pasar modal itu adalah penanaman modal tidak langsung atau indirect investment. Instrumen pasar modal. Di pasar modal, yang dimaksud dengan instrumen adalah usaha untuk menjawab apakah yang menjadi objek di pasar modal. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menentukan bahwa yang dimaksud efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, dan juga tanda bukti utang. Namun demikian, di dalam praktiknya, yang seringkali menjadi objek utama dalam transaksi di pasar modal adalah terdiri dari antara lain. Yang pertama adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan atau saham ataupun equity. Yang kedua ada surat yang bersifat utang, obligasi atau bonds. Kelembagaan di pasar modal Indonesia. Kelembagaan di pasar modal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dengan masing-masing dalam kewenangannya. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan yang kedua adalah Bursa Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan BEI. Penawaran umum dan pencatatan saham di BEI. Di dalam rangka penawaran umum di Indonesia, di dalam garis besarnya terdapat dua pintu yang harus dilalui. Pintu pertama yaitu melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif sehingga perusahaan itu dapat menawarkan efeknya kepada publik. Adapun pintu kedua ialah melalui Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan listing atau pencatatan. Kedua tahapan itu harus dilihat oleh perusahaan yang hendak menjual sahamnya kepada masyarakat dan memperoleh dana dalam jumlah yang besar untuk memperkuat struktur permodalan dan di dalamnya rangka pengembangan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Tahapan-tahapan itu antara lain yang pertama terdapat penawaran umum. Dalam rangka melakukan penawaran umum, ini terdapat 3 tahapan bagi perusahaan tertutup untuk mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah tahap pra-emisi. Yang kedua, tahap emisi. Yang ketiga, tahap pasca emisi. Yang kedua, terdapat pencatatan saham di BEI. Proses pencatatan efek di BEI dapat dilakukan dengan yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan kepada bursa sesuai dengan ketentuan
pencatatan efek yang berlaku di BEI. Yang kedua adalah BEI akan melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, BEI memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, BEI mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Yang keenam, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa efek. Menjadi perusahaan publik dengan keterbukaan informasi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Ninan Darul Arlintang. Untuk materi yang selanjutnya, yang keempat yaitu menjadi perusahaan publik dengan keterbukaan informasi. Berpegang kepada keterbukaan informasi adalah penentu di pasar modal. Maka pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah menentukan prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang masyarakat emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang tepat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Dengan ketentuan di atas, maka salah satu yang berkewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi adalah perusahaan publik. Selanjutnya, aksi korporasi atau corporate action. Corporate action adalah aktivitas strategis perusahaan publik yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan pemegang saham, karena yang akan itu berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar. Dalam praktiknya, corporate action dilakukan perusahaan publik setelah penawaran umum diantaranya adalah 1. Penawaran umum terbatas atau right issue. Yang kedua, penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Yang ketiga, merger dan akuisisi. Yang keempat, tender offer atau wajib dan sukarela. Yang kelima, pemecahan dan penyatuan saham atau stock dan reverse split. Yang keenam, pembelian kembali saham atau buy back shares. Yang ketujuh, pembagian dividen. Yang kedelapan, pemberian saham bonus. Yang kesembilan, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu secondary offering. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penegakan hukum di pasar modal. Dalam garis besarnya, penegakan hukum di pasar modal mencakup dua, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penegakan hukum terhadap kejahatan di pasar modal. Keduanya telah diatur dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal bahwa 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 2, Kemudian pasal 105 dan pasal 109 adalah pelanggaran. Kemudian yang kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 adalah kejahatan. Berikut adalah kejahatan di pasar modal, yaitu yang pertama, informasi yang menyesatkan atau misleading information. Yang kedua, penipuan atau fraud. Yang ketiga, manipulasi pasar atau market manipulation. Dan yang keempat adalah perdagangan orang dalam atau insider trading. Nah, berikutnya adalah pelanggaran di pasar modal. Pelanggaran yang ada di pasar modal yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan secara individual, yang kedua, pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok, dan yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain. Pelanggaran yang terjadi di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat administratif
Dalam hal ini terkait dengan penyampaian laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan atau masyarakat. Dan yang kedua, sifat teknis, menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah membaginya pelanggaran yang bersifat teknis ini ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Sekian presentasi materi pasar modal dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kelompok kami sendiri dan untuk banyak orang tentunya. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya di room chat. Bila fisabilillah fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.